wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati para kiai, para alim ulama, para ustadz serta ibu-ibu ustadzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, wabil khusus yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dadang Al-Haz SPDI, yang saya hormati pula Ketua DKM kita yaitu Bapak Haji Kamaludin SAP, yang saya hormati pula Ketua RW kita Bapak Haji Sugiono, serta Bapak sesepuh kita Bapak Haji Mansur SHM. Dan kami mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tajam saya. Yang mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmah, hidayah dan hidayahnya bagi kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan beraneka nikmat, sejak dari nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang amat teragung yang kita rasakan hingga saat ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Berkat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala pula lah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, sehingga di akhir kemudian kelak kita insya Allah kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sekalian, untuk mempersingkat waktu, baiklah akan saya bacakan bahwa yang ikut korban pada tahun ini, yang pertama, sapi yang pertama yaitu Bapak Haji Kamaludin bin Haji Muhammad Kafi, kedua Bapak Haji Wimbo bin Haji Sukandar, Haji Nahwallah bin Haji Hasdullah, Haji Mai Haryadi bin Anugrah, Haji Mansur Syah bin Sulaiman, Azhar Yulis Priyatna bin Umar Sukatma, Wara Kamila Hanifah Nur Rashid bin Haji Abdul Rasim. Dan sapi yang kedua ini keluarga dari keluarga Bapak Haji Sugiono. Yang pertama Pak Haji Sugiono bin Pinterjo, kedua Hajjah Eli Mardiana binti Ahmad Irfan, almarhumah Sinah binti Romo Ijoyo, serta Esti Noktasari bin Haji Sugiono, Syahrul Gani bin Haji Sugiono, Sudinah binti Dasman, Ahmad Irfan bin Naam. As-salatu sunnatan li'idil adha jami'ah rahimakumullah. As-salatu sunnatan li'idil adha jami'ah rahim
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddarana bil jama'ah في هذا اليوم المكرم يوم الأضحى والذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والعافية إلى هذه الساعة المباركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di pagi yang mulia, di pagi di mana ada seorang anak yang dibaringkan oleh ayahnya sekian puluh ribu tahun yang lalu. Di pagi di mana ada kepatuhan seorang hamba Allah demi meraih kemuliaan dan kecintaan dari Khaliknya, sang penciptanya, dia rela mengeluarkan goloknya dan menempelkan di leher putranya. Hari ini adalah hari di mana orang-orang yang haji melepaskan larangan dengan melemparkan batu untuk melaksanakan jumroh Aqabah. Dan di hari ini pula, nan jauh dari kota Mekah, kita duduk bersama, menghadap ke hadapan yang sama, hampir berpakaian yang sama, dengan tujuan yang sama,
mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita semua mewujudkan dan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bersujud di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib mengajak kepada semua jemaah, bapak, ibu, abang-abang, adik-adik, anak-anakku sekalian, mari kita tingkatkan nilai ketakwaan kita dengan sekuat tenaga menjalankan perintah Allah dan sekuat tenaga pula menjauhi larangannya. Maka di saat kita mampu melaksanakan hal tersebut, masuklah kita pada lingkaran takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ikhwanul muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Bicara Idul Adha tidak lepas berbicara dengan satu keluarga yang diberkahi Allah. Bicara kurban tidak lepas dengan satu keluarga yang diberkahi oleh Allah. Bicara haji tidak lepas dengan satu keluarga yang diberkahi oleh Allah. Keluarga siapa itu? Dialah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi gimana, Ustaz? Coba bapak perhatikan, ibu perhatikan, abang perhatikan. Mau bagaimana itu keluarga tidak diberkahi? Ka'bah adalah terbangun melalui tangan daripada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Kemudian dari semenjak adanya Ka'bah, maka mulai orang bertawaf di sekelilingnya. Satu saja ada orang yang bertawaf, maka orang yang membuat Ka'bah akan kebagian pahalanya. Dari mulai beliau bangun sampai sekarang, sudah berapa banyak manusia yang ikut bertawaf di Ka'bah tersebut. Allah. Kemudian orang menunaikan haji, ada pelaksanaan sa'i. Sa'i itu adalah perjalanan Bunda Hajar mencari air selepas melahirkan dari Bukit Sofa, turun lagi berlari menuju Bukit Marwah, balik lagi ke Bukit Sofa, terus sampai 7 kali. Sementara sa'i itu merupakan daripada rukun haji, maka sekarang diikuti. Berarti yang pertama kali yang mencontohkan, kemudian berikutnya diikuti oleh banyak orang, maka satu kali saja ada yang mengikuti akan mendapatkan pahala. Dari mulai Bunda Hajar melaksanakan sa'i itu sampai sekarang, sudah berapa banyak orang yang melaksanakan sa'i? Allahu Akbar. Walillahil. Air Zam-Zam merupakan air yang ditunggu dan dinanti oleh semua jemaah haji ingin menikmatinya. Satu teguk kita memberikan minum kepada orang di saat dahaga, di saat haus, maka Allah akan berikan tegukan atau minum dari telaga Kausarnya, air Zam-Zam. Ada disebabkan depakan tumitnya bayi Ismail. Keluarlah air Zam-Zam. Dari mulai adanya air Zam-Zam sampai sekarang, sudah berapa banyak yang menikmati daripada minum air Zam-Zam tersebut? Coba kita. Allahu Akbar. Mau bagaimana itu keluarga tidak diberkahi oleh Allah? Begitu berkah, begitu melimpah nilai kemuliaannya. Orang tua bertawaf di Ka'bah yang dibikin Ibrahim, orang sa'i berjalan Safa Marwah yang ditempuh oleh Bunda Hajar, orang meminum air Zam-Zam, bahkan semua jemaah haji, jemaah umroh bawa pulang
dunia, berapa banyak keluarga itu akan menerima keberkahan dari Allah. Allahu Akbar. Sehingga keberkahan beliau itu diabadikan, Pak. Abang sekalian, anak-anak sekalian, ibu sekalian, setiap kali kita sholat, kita abadikan keberkahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di saat tahiyat kita mengucap, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berkahilah keluarga, berkahilah Nabi Muhammad, dan berkahi pula keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau sedang memberkahi Nabi Ibrahim beserta keluarga Nabi Ibrahim. Ini kan jelas bahwa Nabi Ibrahim itu keluarga yang diberkahi. Allahu Akbar. Pagi hari ini kita akan menelaah kenapa itu keluarga Nabi Ibrahim mendapatkan begitu banyak amat berkah dari Allah. Kayaknya menjadi manusia yang akan terbanyak nilai pahalanya. Kenapa? Kenapa itu keluarga Nabi Ibrahim mendapatkan begitu banyak amat berkah dari Allah? Kayaknya menjadi manusia yang akan terbanyak nilai pahalanya. Kenapa keluarga itu begitu amat mulia diberkahi oleh Allah? Nah, pelajaran yang akan kita bawa dalam sholat Idul Adha ini, kita coba pelajari daripada keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya yakin kalau saya tanya dari jemaah paling depan sampai jemaah paling belakang, dari kiri sampai kanan, tentunya di benak hidupnya di saat tengah malam air mata mengalir, kemudian ada lisan mengucap, ya Allah, berkahkanlah keluarga aku ya Allah. Berikan limpahan rezeki yang berkah agar aku bisa memuliakan keluarga aku, membahagiakan ibu aku dan ayah aku. Bahkan aku bisa menghantarkan anak-anak aku seperti anak-anak yang lain. Mereka bisa berteriak sampai di perguruan tinggi, ayah, mama, aku berhasil jadi sarjana. Itu sang ayah, itu sang mama tiap malam berteriak kepada Allah dengan derai air mata, minta keberkahan keluarganya. Kenapa? Karena di belakang itu ingin memuliakan mamanya, ingin suatu saat mamanya berpakaian ihram, memegang tasnya, kemudian berdiri di depan rumahnya dan mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Si anak itu merindukan suatu saat bisa menghantarkan dengan keberkahan rezekinya kedua orang tuanya sampai bisa berhadapan dengan Ka'bahnya Allah. Rindu keberkahan. Seorang ayah, seorang ibu rindu bisa menghantarkan anaknya sampai di perguruan tinggi, memberikan bekal yang tertinggi dalam ilmu agama ataupun ilmu umum. Kita yakin semuanya pingin keluarga diberkahi oleh Allah. Lalu caranya bagaimana, Ustaz? Simak sama-sama. Kita akan bercontoh kepada keluarga yang sudah jelas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa itu keluarga diberkahi oleh Allah? Lihat Bu, lihat Pak. Karena ketiga komponen dalam rumah tangga itu sama-sama patuh dan taat kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam posisi dalam rumah tangganya sebagai suami, dia taat patuh kepada Allah. Kemudian Bunda Hajar posisi dalam rumah tangganya dia seorang istri, dia taat patuh kepada suami dan taat patuh kepada Allah. Kemudian Nabi Allah Ismail posisi dalam rumah tangga Nabi Ibrahim merupakan anak. Beliau Ismail taat patuh kepada kedua orang tuanya dan taat patuh kepada Allah. Ini kunci. Kenapa keluarga Nabi Allah Ibrahim diberkahi sampai kita abadikan keberkahannya setiap kali kita tahiyat? Kita lebih jelasin. Perhatikan.
sekalian, ibu sekalian, keluarganya Nabi Ibrahim. Kenapa? Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim posisi sebagai suami, dia yang paling taat, patuh kepada Allah dalam semua perintah Allah. Contohnya Ustaz, contoh. Di saat Bunda Hajar dalam keadaan mengandung hamil tua, menjelang kelahiran 9 bulan, maka datang perintah dari Allah, Ibrahim, bawa istrimu yang sedang hamil tua itu ke suatu tempat. Di tempat itu tidak ada air, di tempat itu tidak ada pepohonan. Jika kau sudah menemukan tempat itu beserta istrimu yang sedang hamil tua, tinggalkan istrimu sendirian di tempat itu. Biarkan dia melahirkan sendiri. Allahu Akbar. Perintah yang amat berat sekali dijalankan oleh seorang suami. Sehebat apapun seorang suami, ustadzkah, kiaikah, di saat kita melepaskan seorang istri akan melahirkan dan diperintah cari tempat yang tidak ada air, cari tempat yang tidak ada pepohonan, tinggalkan, biarkan istrimu melahirkan sendiri. Kita yakin kita gak bakal sanggup. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi Allah Ibrahim sebagai hamba Allah dan sebagai suami di saat itu? Sami'na wa ata'na. Baik ya Allah, saya akan dengar apa yang perintahmu dan akan laksanakan semua apa yang kau perintahkan. Makanya Nabi Allah Ibrahim berjalan dari negeri Babilonia mencari tempat yang tidak ada airnya, tidak ada pepohonnya, hari demi hari, minggu demi minggu, sampailah di dataran yang tidak ada air dan tidak ada pepohonan itu. Itulah yang sekarang jadi Masjidil Haram. Sampai di situ jemaah, maka Bunda Hajar ditinggalkan sendiri oleh Nabi Allah Ibrahim untuk melahirkan sendirian, dan Nabi Allah Ibrahim kembali ke negeri Babilonia. Bayangkan, sanggupkah kita seperti itu? Yakin tidak. Tapi Nabi Ibrahim sebagai hamba Allah taat, dan dia sebagai suami taat kepada Allah. Jadi kuncinya, andaikan satu rumah tangga ingin berkah dan diberkahi oleh Allah, maka pemimpin rumah tangga, yaitu suami, harus lebih taat dibandingkan istrinya, harus lebih taat dan rajin ibadah dibanding anak-anaknya. Mau bagaimana bisa diberkahi rumah tangga? Istrinya rajin ngaji, anaknya rajin ngaji, tapi bapaknya tidak mau ngaji, tidak mau datang ke masjid, sholat pun tidak, nggak bakalan itu rumah tangga akan diberkahi oleh Allah. Ustaz, tapi ada suami saya, dia nggak pernah sholat tapi rezekinya banyak, jabatannya naik terus. Rasakan dalam rumah tangganya ada kenikmatan nggak, ada ketentraman nggak, ada keberkahan nggak? Nggak bakalan ada. Duit mungkin bisa diraih, jabatan bisa didapat, tapi ketenangan jiwa nggak bakalan hilang. Kunci yang pertama, kalau memang kita ingin diberkahi oleh Allah, maka contoh Nabi Allah Ibrahim sebagai suami, kita harus lebih taat, lebih patuh dibandingkan istri kita. Kita harus lebih rajin dibandingkan istri kita. Insya cukup dengan suami taat ke masjid, suaminya rajin berzikir, suaminya Senin Kamis berpuasa, suaminya tiap malam bangun untuk sholat. Tidak. Berkahnya Nabi Allah Ibrahim bukan hanya dengan Nabi Ibrahim saja, tapi ditopang dengan memiliki istri yang salihah. Bunda Hajar adalah cerminan untuk berikutnya mendapat rumah tangga yang berkah. Perhatikan, di saat Bunda Hajar dibawa, anak-anakku sekalian, abangku sekalian, ayahandaku sekalian, bunda sekalian, sampailah di dataran yang tidak ada air, tidak ada pepohonan, yaitu sekarang sudah menjadi Masjidil Haram. Kata Ibrahim, istriku, dengan perintah Allah, bukan abang gak tega, engkau harus kutinggalkan sendirian menghadapi kelahiran di tengah-tengah padang pasir yang tandus ini. Apa jawaban dari seorang istri itu?
Samina wa ata'na. Suamiku, jika itu perintah Allah dan kehendakmu, aku patuh atas keinginanmu, karena engkau adalah taat kepada Allah. Allahu Akbar. Itu menerima, Bu. Siti Hajar, Bunda Hajar ditinggalkan melahirkan sendirian di tengah padang tandus, bukan di rumah sakit bersalin. Kenapa? Demi patuhnya kepada suami dan demi taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Jadi kalau rumah tangga ingin diberkahi oleh Allah, maka tidak cukup istri itu nuntut sama suami. Cukup istri itu nuntut sama suami. Ya, kerja dong yang benar. Tuh lihat orang-orang, tuh lihat tetangga, rumahnya, mobilnya, usahanya. Tidak bisa nuntut begitu, Bu. Ibu sudah ibadah apa belum? Taat sama suami apa tidak? Tidak bakalan suami dari pagi matahari belum terbit sudah berangkat, pulang di saat matahari sudah terbenam, tidak bakalan berkah. Kenapa? Ibu menjadi penolak dari berkah itu, tidak taat kepada suami, tidak patuh kepada Allah. Jadi kalau ingin itu rumah tangga diberkahi oleh Allah, maka ibu lihat Bunda Hajar. Meskipun berat, yakin ibu gak sanggup, ditinggalkan di tengah padang pasir, harus menghadapi kelahiran sendirian, gak bakalan sanggup. Tapi itu Bunda Hajar, demi taat kepada suami dan kepada Allah, aku terima suami. Allahu Akbar. Jadi ibu sekalian, kalau ingin diberkahi, mulai selepas dari Idul Adha ini niatkan. Kalau masih ada yang berani ngebentak suaminya, hentikan. Masih ada yang mulai menunjuk atau suka menunjuk suaminya, hentikan. Apalagi berani mencaci maki suaminya, hentikan. Kalau itu rumah tangganya yang diberkahi oleh Allah, taat, patuh kepada suami. Rasul bilang, seandainya Allah membolehkan manusia sujud kepada manusia lainnya, maka aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Kenapa rumah tangga ibu belum berkah, diberkahi oleh Allah? Jangan-jangan mulut kita masih nyakitin hati suami. Suami ibu baik, dicaci, dihina, ditunjuk, dia hanya diam dan menundukkan kepalanya. Tapi lihat, air matanya ada yang remes, sakitnya dirasakan. Itu yang menyebabkan berkah dihalang-halangi oleh ibu. Padahal suami sudah bangun malam, suami sudah duha, suami sudah taat, suami sudah zikir. Tapi yang menyebabkan keberkahan tidak masuk ke rumah ibu, disebabkan ibu tidak taat, tidak takdim, tidak hormat kepada suami. Lihatkan, dengar nasihat, dengar tausiah, bukan untuk hanya sepintas saja tontonan, tapi camkan di jantung ibu. Saya yakin mendengar kisah daripada berkahnya keluarga Ibrahim, semuanya praktekkan dalam rumah tangga. Jangankan nunggu 1 tahun, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, keberkahan akan mulai dibuka dan masuk ke dalam rumah kita. Cukup suami taat kepada Allah, istrinya taat kepada suami dan kepada Allah. Cukup membangun rumah tangga yang diberkahi oleh Allah dengan 2 komponen itu? Tidak. Nih, kepada anak-anak yang hadir, kalian ngiri kepada teman-teman yang berkah, orang tuanya banyak rezekinya. Nih, dengerin anak-anak, tidak cukup hanya bapak kita yang taat ibadah, tidak cukup hanya mama kita yang rajin ibadah. Rumah tangga itu tidak cukup diberkahi dengan 2 komponen, suami dan istri. Tapi lihat keluarga Ibrahim yang sudah nyata diberkahi oleh Allah karena adanya kepatuhan dari seorang anak kepada kedua orang tua dan kepada Allah. Nih, anak-anak sasarannya sekarang. Bapak-bapak sudah, ibu-ibu sudah. Dengerin anak-anak, abang-abang yang masih bujangan, empok-empok yang masih gadisan. Orang tua kita gak bakal berkah hidupnya di saat kita ini membangkang atas mereka, mengkhianati mereka, apalagi sampai menyentuh perasaan mereka, apalagi sampai mereka itu meneteskan air mata
Allah Ismail alaihissalam. Dia adalah mencontohkan seorang anak yang taat kepada kedua orang tua, mencontohkan anak yang bakti pada orang tua. Tanggal 8 Dzulhijjah direnungkan oleh anak-anakku sekalian. Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya itu Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah. Ibrahim, kata Allah, aku perintahkan kepadamu, sembelilah anak laki-lakimu itu. Allahu Akbar. Bukan menyembelih sapi, bukan menyembelih kambing, perintahnya sembelih anak laki-lakimu. 30 tahun sudah Nabi Ibrahim menanti, menunggu punya anak. Di saat anaknya sudah ada, di saat itu dalam tafsir dikatakan usianya 7 tahun, datang perintah Allah, Ibrahim, sembelihlah anak laki-lakimu. Tapi tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim ragu, apakah ini dari setan, apakah ini dari Allah? Ragu. Menjelang sepertiga malam, Nabi Ibrahim dimimpikan yang sama. Ibrahim, sembelihlah anak laki-lakimu. Masih ragu. Malam ke-10 tadi malam, Ibrahim dimimpikan lagi dengan mimpi yang sama. Maka Ibrahim bilang, hadza minallah, ini adalah dari Allah. Kenapa jemaah Ibrahim bisa meyakini itu datang dari Allah pada mimpi? Karena setan tidak akan bisa memasukkan ilham, tidak akan bisa mengharumkan ataupun memberikan gambaran dalam mimpi sebanyak berulang 3 kali dengan yang sama. Gak bakalan bisa. Gak bakalan bisa. Maka pas mimpi ketiga kalinya Nabi Ibrahim yakin, hadza minallah. Akhirnya perhatikan, pada malam itu Nabi Ibrahim mengasah goloknya. Siapin tambangnya semalaman. Nabi Ibrahim mengasah golok. Kenapa? Karena meyakini ini adalah perintah Allah, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kenapa sampai Allah menyuruh menyembelih anaknya? Nabi Ibrahim itu pernah nazar. Karena kalau kurban, Ibrahim itu 1000 kambing, 1000 sapi, 1000 unta. Sehingga ada yang berkata, wahai Khalilullah, kekasih Allah, begitu banyak kurbanmu untuk Allah. Ibrahim nyeletuk, jangankan hewan kurban ini, andaikan aku punya anak dan Allah perintahkan untuk aku sembelih, maka aku akan laksanakan. Tak sadar, belum punya anak di saat itu. Di saat ada anak, pas Nabi Ismail usia 7 tahun, segede apa tuh Pak? Lagi seneng-senengnya kita antar ke sekolah baru kelas 1. Lagi seneng-senengnya, tidak dipilih sudah gede, yang dipilih masih kecil, lagi seneng-senengnya ngurus. Belum puas memberikan kasih sayang, baru merangkak kita menyayanginya. Enak, yakin anak belajar, mulai bisa baca, lagi seneng-senengnya itu dipilih waktu oleh Allah. Ibrahim, sembelih anakmu. Ketiga kalinya Nabi beryakin, maka ngasah golok semalaman, malam tanggal 10 itu nyiapin tambang. Pagi-pagi dibangunkan Ismail beserta Bunda Hajar, istriku, bangunkan Ismail dan mandikan. Kemudian ganti pakaiannya dengan yang bagus, rambutnya minyakin dan sisirin dengan rapi. Emang mau diajak kemana suamiku? Kata Bunda Hajar, aku akan ajak jalan-jalan. Maka itu Bunda Hajar membangunkan Ismail yang sedang lelah tertidur. Nah bangun. Ada apa mah kok pagi begini sudah? Dimandikan oleh istrinya Bunda Hajar. Tidak tahu juga ibunya itu bahwa anaknya itu akan dipotong. Dimandikan, pakai baju yang bagus, kemudian disisirin rambutnya dengan pakai minyak. Ayah, ayo jalan, ayo jalan, minta cepat itu Ismail. Baiklah nak, yuk kita berangkat. Matahari belum terbit, waktu suruh masih gelap Pak. Berangkatlah Nabi Allah Ibrahim menuntun Ismail dengan kegirangan. Dari dataran kota Masjidil Haram berjalan itu si ayah
menuntun Ismail yang 7 tahun. Ismail jingkrak-jingkrak, senang, kirain benar mau diajak jalan-jalan. Ayahanda sekalian, abang, anak-anakku sekalian, bunda sekalian, ternyata pas Ibrahim sampai di dataran Mina. Kalau bapak berangkat haji, ibu berangkat umroh, sekarang itu ada stasiun kereta api. Nah, lewat dikit stasiun kereta api, lihat ke atas, nah itu ada tubuh. Itu pengabadian di mana Nabi Allah Ibrahim melaksanakan penyembelihan putranya Ismail di bukit, di tengah-tengah gurun batu. Sampai di Mina, berhenti itu Nabi Allah Ibrahim. Nah, kita sampai, kata Nabi Ibrahim, sampai ayah. Kok di sini kan nggak ada apa-apa ya? Ini kan gurun batu. Katanya ayah mau ngajak jalan-jalan aku, kata Ismail. Kita sudah sampai nak ke tempat tujuan. Mana mainannya ya? Mana tempat bermainnya ya? Itu Nabi Allah Ibrahim menundukkan kepalanya, Pak. Bu, menundukkan kepalanya, kemudian meluk tubuh daripada Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, dan perkataan ini diabadikan dalam surah As-Saffat. Ya bunayya, inni ara fil manam adbahuka pandur madza tara. Kata Ibrahim, nah, sebenarnya ayah bukan mengajak jalan-jalan kepada kamu. Lalu ayah tuh bermimpi sampai berturut-turut 3 kali bermimpi. Mimpinya apa ayah? Aku diperintahkan oleh Allah yang menciptakan kita untuk menyembelih kamu. Pandur madza tara, bagaimana nak menurut pendapatmu? Itu Nabi Allah Ismail diam seketika di saat ayahnya bilang seperti itu. Dia nundukin kepalanya. Dia tundukkan kepalanya. Tidak ada perkataan apa-apa lagi yang keluar dari lisan Ismail yang tadi jingkrak-jingkrak, girang, tersenyum. Di saat ayahnya bilang, sebenarnya bukan akan ngajak jalan-jalan ayah kepada kamu nak, tapi ayah bermimpi dan berulang sampai 3 kali ayah diperintahkan menyembelih kamu nak. Pandur madza tara, bagaimana menurut pendapatku? Nabi Allah Ismail menundukkan kepalanya, tidak bicara apapun. Dia peluk tubuh ayahnya sekuat-kuatnya. Nah, bagaimana pendapatmu nak? Makin kuat itu Ismail megang ayahnya, saking takut mungkin, Pak. Ayah, iya bagaimana nak menurut pendapatmu? Itu Nabi Allah Ismail setelah ditanya terus sama ayahnya minta pendapat, akhirnya dia mundur dari tubuh ayahnya dan memandang wajah ayahnya. Dilihat oleh Ibrahim, di mata daripada Ismail itu sudah berkunang-kunang dan ada tetesan air mata yang menetes. Tapi Ismail bicara, dan ucapan daripada Ismail itu diabadikan dalam Quran oleh Allah. Ya abati al-ma tu'ma, satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu di luar dugaan. Di saat Ibrahim bertanya kepada Ismail, bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah ini? Ayah harus menyembelihmu. Ini ayah sudah mengasah golok semalaman. Ayah sudah nyiapkan tambangnya. Bagaimana pendapatmu? Itu awalnya Nabi Ismail meluk sekuat-kuatnya karena takut. Ditanya terus sama ayahnya, mundur tuh Pak. Kemudian memandang wajah ayahnya dengan berkaca-kaca. Ya abati al-ma. Ya abati, wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah,
Ayah akan menemukan Ismail di saat ayah menyembelih Ismail. Ismail tergolong orang-orang yang sobat. Dipeluk itu Ismail. Orang Ibrahim dipeluk sejadi-jadinya dengan tangisan. Tidak terduga anak yang baru 7 tahun punya pikiran seperti itu. If'al ma tu'mar, ayah laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Insya Allah Ismail akan sabar menghadapi kenyataan ini. Anak yang mana yang bisa seperti itu? Anak siapa yang bisa seperti itu? Kita rindu punya anak seperti Ismail. Dipeluk oleh Ibrahim itu Ismail kuat-kuat. Coba bayangkan bapak mendengar anak seperti itu dipeluk. Kasihan, sayang, sementara ada perintah Allah. Ya sejadi-jadinya berkecamuk Ibrahim dipeluk sekuat-kuatnya sampai menangis. Akhirnya berhenti pula tangisan Ibrahim. Nah, kalau begitu, baiklah. Ayah akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena engkau pun sudah ridho, engkau pun sudah memberikan izin kepada ayah. Sebelum ayah menyembelihmu, ayah ingin bertanya kepadamu, ada enggak permintaan terakhirmu sebelum ayah menghujamkan golok ayah ke lehermu? Allahu Akbar. Ada ayah. Ada permintaan dari Ismail, Ada ayah, ada permintaan dari Ismail untuk ayah. Bilang sama ayah, sebelum ayah menyembelihmu, ayah bilang. Kata Ibrahim kepada Ismail, maka Ismail bilang, ayah, di saat ayah akan menyembelih Ismail, permintaan Ismail, tolong ikatlah tangan dan kaki Ismail. Kenapa Ismail kan itu menyakitkan? Ternyata permintaannya bukan ini, itu dan segala macam. Permintaan Ismail ayah, di saat ayah akan menggesokkan golok ayah kepada leher Ismail, tolong ikat 2 tangan dan kaki Ismail. Kenapa itu Ismail? Kaila antoriba, supaya di saat golok ayah nempel di leher Ismail, kemudian Ismail merasakan pedih dan sakitnya itu golok, kemudian Ismail meronta, Ismail berkejang-kejang kalau tidak diikat. Di saat ayah melihat kejangan kaki Ibrahim Ismail dan gerakan tangan, ronta-ronta tangan Ismail, akhirnya ayah mengurungkan menyembelih Ismail. Akhirnya ayah membangkang perintah Allah. Allahu Akbar. Anak yang mana yang mendukung agar ayahnya melaksanakan perintah Allah? Baik, kalau itu permintaan kamu, ayah akan ikat tangan dan kakimu. Masih ada permintaanmu, ada ayah. Silakan bicara kepada ayah. Antaj'ala wajhi 'alal ardi kaila taddu ila wajhi fatarhamuni. Kata Ismail, ayah, di saat ayah nanti akan menyembelih Ismail, tolong tundukkan wajah Ismail ke permukaan bumi. Kenapa Ismail? Berarti kau bersungkur ke tanah. Biarkan ayah, aku mohon seperti itu. Di saat ayah akan menggorok Ismail, tundukkan wajah Ismail ke tanah. Kenapa Ismail? Andaikan ayah tengadahkan wajah Ismail, kemudian ayah melihat ada air mata keluar dari kelopak mata Ismail karena merasakan sakitnya digorok ayah. Kemudian ayah tidak jadi melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar. Anak yang mana, Pak, yang mendukung ayahnya taat kepada Allah? Masih ada Ismail? Ada. Di saat ayah ikfa min syabak kailan yatalaqah, kata Ismail. Lihat dalam kitab Dhuratul Nasihin. Di saat ayah akan menyembelih Ismail, tolong buka jubah ayah. Kenapa Ismail harus buka jubah ayah?
khawatir nanti di saat golok ayah menembus leher Ismail, darah Ismail akan nyembur dan mengenai kepada jubah ayah. Kan ayah akan pulang menemui Umi, menemui mama di rumah, kemudian bertanya, melihat darah yang ada di jubah ayah, itu darah siapa? Kalau ayah bilang darah Ismail, betapa sedihnya Umi yang melihat dan mendengarnya. Maka tolong buka jubah ayah, biar tidak berceceran darah ke jubah ayah. Allah. Masih ada Ismail? Ada. Ayah, sampaikan salam ke mama, dan tolong baju Ismail bawa untuk kenang-kenangan bagi bunda. Sampaikan kepada mama, wa kullaha isbiri ala amrillah. Itu Ismail ngajarin ayahnya. Pesannya itu, pulanglah ayah. Di saat sudah menyembelih Ismail, dan bawa baju Ismail ke hadapan bunda. Sampaikan salam dari Ismail, isbiri ala amrillah. Ada salam dari Ismail, bersabarlah mama, atas kehendak perintah Allah. Ismail sudah disembelih karena perintah Allah. Minta nitip salam ke mamanya, salam mama. Ismail tidak bisa jumpa lagi, dan bawalah untuk kenang-kenangan di saat Ismail tidak ada. Mama melihat anak-anak supaya Ismail, biar itu mama bisa melihat baju terakhir yang dikenakan oleh Ismail. Nangis itu Nabi Allah Ibrahim. Ternyata bukan minta apapun, ternyata permintaan itu adalah mendukung daripada bisanya Ibrahim menjalankan perintah Allah. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim setelah mendengar permintaan Ismail tersebut, sholat 2 rakaat yang tadi kita sudah jalankan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengikat kedua tangan Ismail, kemudian membaringkannya dan menghadapkan wajahnya ke tangan, dan Nabi Allah Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Derai air mata menetes, dia keluarkan goloknya. Dan ada satu permintaan tadi yang tertinggal. Ada 5 permintaan. Ayah, hujamkan sekuat-kuatnya itu golok leher Ismail. Kenapa Ismail? Biar pelan-pelan saja. Tidak, ayah. Sekaligus sekuat tenaga. Kenapa Ismail? Kata Ismail, Anda maut syadid. Kematian itu ayah sangat mengerikan dan menyakitkan. Kalau ayah tebaskan sekaligus leher Ismail, niscaya Ismail tidak begitu lama merasakan sakitnya itu meninggal dunia di golok. Allahu Akbar. Maka Ibrahim itu menghujamkan, itu bertakbir. 3 kali dihujamkan itu leher Ismail tidak putus. 2 kali tidak putus. Sampai marah kan Ibrahim itu, sehingga menancapkan atau memukulkan goloknya ke batu. Terbelah batu, tajam itu golok. Tapi tidak mempan di leher Ismail. Yang ketiga kalinya ada sabutan La ilaha illallah wallahu akbar. Ada suaranya dulu. Nengok ke langit, ternyata datang malaikat Jibril membawa seekor gibah. Ibrahim pas mendengar itu diam. Kemudian Ismail bangkit. Allahu akbar walillahil hamd. Kata Jibril, Ibrahim sodakta alama amarullah. Kau sudah benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi Allah tidak mengizinkan anakmu terpotongkan dan tersembelihkan, karena dia akan menjadi penerusmu. Dan Allah menyuruh menggantinya dengan 1 ekor kambing ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Anakku, berarti Nabi Ibrahim dapat berkah itu ditopang oleh anak yang soleh, anak yang taat kepada mama dan ayahnya. Kalian nuntut ayah mamanya supaya kaya, supaya berkah, tapi kalian tidak sholat. Kalian malah durhaka, kalian judi, tidak mau belajar Quran, nggak bakalan ayahnya berkah, nggak bakalan mamanya berkah. Walaupun mama dan ayah kita itu ahli ibadah. Kenapa? Berkah itu diganjal dan dipilih oleh kelakuan kalian semua. Jadilah keluarga yang diberkahi oleh Allah. Ini contoh dari keluarga Ibrahim.
Kita para suami harus lebih taat dibandingkan istri dan anak kita. Harus lebih rajin ke masjid dibandingkan istri dan anak kita. Tidak cukup dengan kita, ibu pun topan taat pada suami dan taat kepada Allah dan juga anak-anak sekalian. Kalau ingin diberkahi rumah tangga orang tua kita, taat kepada mereka walaupun apapun tuh yang dikatakan orang tua, maka taat pula kepada Allah. Dipastikan rumah tangga kita akan diberkahi laksana berkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka yang memotong hewan kurban ini sebenarnya itu akan mendapatkan jalan berkah yang luas, seberkah luasnya keberkahan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat saja orang yang berkurban, setelah berkurban hidup ke depan karena tumpahan keuangan semuanya ada dalam kambing tersebut, pengganti daripada keluarga Ibrahim. Adanya Ka'bah, Ibrahim hidup. Adanya Sa'i, Ibrahim hidup, Ismail hidup. Maka ini topangan kurban itu akan menjadi berkah untuk hidup kita. Insya Allah. Mudah-mudahan yang belum kurban pada tahun ini, tahun depan akan menjadi 25-30 ekor sapi dan sekian banyak kambingnya. Karena satu mata berkurban semuanya mengharap berkah dari Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ini khutbah bermanfaat bagi kita semuanya. Ustaz hanya bisa menyampaikan, kiai hanya bisa mendakwahkan, para habaib hanya bisa menguraikan. Yang ingin dan bisa menjadikan berkah keluarganya bukan si ustaznya, bukan si kiainya, bukan si habaibnya, tapi jemaah yang mendengar apa yang disampaikan, wujudkan dan buktikan, rencanakan berkumpul suami, istri dan anak untuk rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين.
sekalian, mari kita angkat tangan sejenak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rindu mendapatkan keluarga yang begitu amat mulia, semulia keluarga Nabi Ibrahim. Kita rindu mendapatkan suami yang begitu taat kepada Allah. Kita rindu mendapatkan istri yang begitu taat pada suami dan kepada Allah. Bahkan kita rindu mendapatkan anak-anak sesuai Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, hari ini adalah hari di mana satu keluarga Kau muliakan. Ada seorang ayah yang meneteskan air mata untuk memenuhi perintah-Mu, ya. Ada air mata seorang anak yang menetes pula untuk bisa mengikuti atas perintah-Mu dan taat kepada ayah dan mama. Ada seorang ibu yang meneteskan air mata karena hampir kehilangan seorang anak yang begitu amat dinantikan. Ya Rabb, kami duduk bersama untuk mengikuti jejak daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarga. Maka oleh karena itu, hari ini tidak ada permohonan dari kami, ya Rabb. Kecuali kami mohon ampun kepada Engkau. Begitu banyak langkah kami yang berdosa, begitu banyak lisan kami yang berdosa, begitu banyak mata hidung mandang yang berdosa, begitu banyak sikap kami yang berdosa. Hari ini hari mulia, di mana Kau ampunkan hamba-Hamba-Mu, di mana Engkau bebaskan semua budak-budak-Mu, dan Kau bebaskan daripada api neraka-Mu. Kami mohon, ya Allah, walaupun kami bukan hamba-Mu yang taat, yang baik, yang taat dalam ibadah kepada-Mu, dan begitu baik dalam rumah tangga kami, tapi mulai hari ini, ya Allah, berikan kesempatan kami bisa menikmati hidup dalam taat ibadah. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kami terhadap Engkau, ya Allah. Ampunkan pula dosa kami terhadap ibu dan bapak kami, ya Allah. Sering di saat kami masih hidup bersama mereka dan mereka masih ada, mereka sering bilang, nah, datang ke masjid, nah, belajar agama lah, nah, kami bangga daripada perintah ayah dan mama kami. Kami tidak hiraukan. Tapi hari ini, ibu, ayah, kami anak-anakmu yang Kau lahirkan sudah ada di masjid. Kami sudah berpakaian yang islami. Kami sudah bersujud di hadapan Allah. Lihatlah ayah, berikan ampunan-Mu, ya Allah, kepada kami atas dosa kami kepada mereka, ya Allah. Sepanjang kami hidup dengan mereka, kedua orang tua kami, bukan kebahagiaan yang kami berikan, bukan kesenangan kami berikan, tapi kekecewaan mereka atas tindakan kami. Diabaikan oleh kami tinggalkan, kami senang-senang dengan keluarga kami. Sementara ayah dan ibu kami yang jauh di kampung sana, kami tidak tahu makannya senikmat kami di sini atau enggak, tidurnya sesenang kami di sini ataupun enggak. Kami abaikan semuanya itu, ya Rabb, sampai mereka menutup mata. Andaikan itu menjadi penghalang semua keberkahan Kau berikan dan limpahkan kepada kami. Ampunkan dosa kami kepada mereka, ya Rabb. Sampaikan salam kami untuknya. Hanya Engkau yang melihat dan mendengar suara mereka, ya Rabb. Ampunkan dosa-dosa mereka, luaskan dan terangkan kuburan mereka, tempatkan di sisi-Mu dan jadikan kuburannya menjadi bagian dari taman surga. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Engkau berikan kepada kami, ya Rabb, keturunan yang soleh, keturunan yang taat, keturunan yang ahli ibadah. Jangan Kau uji kepada kami, ya Rabb. Kami lelah di saat berangkat pagi, matahari belum terbit, pulang di saat malam matahari sudah tenggelam. Kami berjuang meneteskan keringat, siang kepanasan, kehujanan untuk anak-anak kami. Mamanya mengandung 9 bulan, melahirkan bersimpah darah. Jangan buat kecewa pada kami kedua orang tuanya, ya Rabb. Dengan Kau gelincirkan akidah anak kami, sikap daripada akhlak anak-anak kami. Jadikan anak kami menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, yang suatu saat apabila kami dihantarkan oleh mereka masuk ke lubang lahan, ditutup dengan papan, diurut dengan tanah, mereka memohon, menangis di hadapan kami, memohon kepada Engkau untuk
minta ampun atas nama kami. Kami rindu suatu saat di saat kami sudah dibumikan, mereka datang dan senantiasa mendoakan kami. Tidak akan kami dapatkan kecuali Kau jadikan anak kami ini ya Rabb menjadi anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahkanlah rezeki kami ya Rabb, tinggikanlah derajat kami ya Rabb, dan akhirkan kehidupan kami husnul khatimah. Perjumpakan kami semua di dalam surga-Mu nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है. रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह. अय्युहल मुख्तार फीना ज़ादना الحب حنينا. جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك.
راحت أحلام أوهام إن كان ما ضمت يمينك يميني يا وجدي إن هبت عادي على انسام من عضة شفتي وفركات يديني يا عمري اللي راحت أحلام أوهام إن كان ما ضمت يمينك يميني يا وجدي إن هبت عادي على انسام من عضة شفتي وفركات يديني